Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kolbi Arya Ramadan dari SI 301. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Dosen pengampu Bu Fesa Sisifa Nurul Haq, Eskom MMSI. Nomor 1 soalnya itu aplikasi apa ya yang kelompok Anda bahas dalam tugas, jelaskan bagaimana membaca hasil yang disajikan. Kelompok saya membahas tentang Tableau. Dalam dalam analisis ini, kelompok kami menggunakan aplikasi Tableau terhadap data COVID-19 di Indonesia. Dashboard utama memberikan pandangan menyeluruh mengenai perkembangan pandemi di negara ini. Pada tampilan awal terhadap ringkasan jumlah, total kasus, kesembuhan, dan kematian. Grafik lingkaran memberikan gambaran proporsi kasus aktif, kesembuhan, dan kematian secara relatif. Aplikasi ini menyediakan kemampuan untuk menyesuaikan analisis dan menggunakan filter interaktif. Filter waktu memungkinkan observasi terhadap tren harian kasus baru. Sedangkan filter wilayah memperbolehkan fokus pada provinsi atau kabupaten tertentu untuk memahami dan yang lebih mendalam. Grafik garis yang memberikan gambaran visual mengenai tren harian kasus baru dengan lonjakan tertentu yang dapat diidentifikasi pada bulan-bulan tertentu. Grafik batang membandingkan jumlah kasus antar kelompok usia, memberikan wawasan terhadap tingkat keparahan pada rentang usia tertentu. Sementara itu, grafik lingkaran memberikan gambaran proporsi jenis kelamin yang terinfeksi. Dalam analisis time series, terlihat adanya penurunan kasus setelah memberikan kebijakan pembatasan pada bulan tertentu. Analisis tren jangka panjang menunjukkan peningkatan jumlah kasus selama beberapa bulan terakhir yang dapat menjadi fokus evaluasi kebijakan yang telah diimplementasikan. Dari analisis ini, kelompok kami menemukan beberapa temuan yang berguna dapat diidentifikasi, yaitu Provinsi Jawa Barat misalnya muncul sebagai titik panas COVID-19 dan tren harian menunjukkan keberhasilan kebijakan pembatasan tertentu. Analisis ini juga memunculkan kesimpulan bahwa kelompok usia tertentu lebih rentan terhadap infeksi. Kemudian lanjut soal nomor 2, perhatikan angka NIM paling akhir Anda. NIM paling akhir saya yaitu angka 8 yang berarti genap. Yaitu analisa statistik data dari data berikut. Berikut saya share hasil analisis data menggunakan Python di Google Colab. Yang pertama kita harus membuat inline-nya, yaitu memasukkan matplotlib Python dan padasnya. Kemudian kita panggil filenya menggunakan df read csv karena file kita csv. Sebelum kita memanggil datanya, kita harus memasukkan dahulu di sini mengupload file csv-nya. Kemudian kita cek berapa tabelnya, berapa shape-nya. Di sini ada 862 shape dari 27 tabel. Kemudian head-nya. Untuk head-nya kita di sini mendapat rangkuman yaitu genre male yaitu ada 51 tahun 108 hari. Kemudian ada 38 tahun 261 hari. Ada 35 tahun 62 hari dan perempuannya female 32 tahun 283 hari. Dan kemudian bisa chat sampai ke bawah sini. Ini adalah data yang diambil dari head-nya. Kemudian kita lakukan event, trip, dan user. Pada CSV ini terdapat tiga fungsi multi-use. Ada event, trip, dan user.
Kemudian kita cari info dari 3 masukan tersebut. Kemudian berikut adalah data yang diambil dari info-info tersebut. Itu ada grade-nya, project, Ganger, Egg Diagnosis, Primary, Range, dan bisa dilihat lagi sampai ke bawah. Berikut adalah data-datanya. Yang kolom pertama itu adalah event-nya, kemudian yang ini tips-nya, dan yang terakhir ini adalah user-nya. Kemudian kita untuk mencari describe-nya atau deskripsi daripada event, tips, dan user-nya. Berikut adalah deskripsi gambaran dari tabel yang dimunculkan di dalam Python kita. Itu ada count, grade-nya, jumlahnya 862, dan project-nya juga sama, dan case ID-nya juga, dan gendernya juga sama. Kemudian Egg diagnosisnya 862, primary diagnosisnya juga sama semua, berarti di sini datanya klop. Kemudian kita lanjut ke event core-nya. Ya, berikut daripada penjelasan tentang nomor 2. Kemudian kita lanjut ke nomor 3, soalnya yaitu perhatikan angka NIM paling akhir Anda. Silakan analisis statistik dari dokumen buletin statistik Badan Pusat Statistik berdasarkan tema berikut. Angka NIM saya yaitu adalah 210101010138, ya, berarti angka terakhir saya yaitu 8, yaitu genap. Petunjuk pekerjaannya, angka NIM terakhir 8, silakan menganalisa tema 3 dan tema 4 menggunakan Python. Tema 3 dan tema 4 itu adalah peternakan dan tenaga kerja. Berikut saya share daripada tema 3, yaitu peternakan. Nah, di sini saya sudah melakukan analisis menggunakan Python pada nomor 3-nya. Yang pertama itu kita melakukan import library Padas dan NumPy Python. Kemudian kita loading dataset menggunakan Padas Python. PD ini singkatan Padas Python def. Kita panggil filenya yang sebelumnya sudah kita upload di file. Kemudian kita melihat informasi umum dari dataset menggunakan info Python. Ini kita melihat informasi umum di dataset info Python. Berikut adalah data yang muncul, yaitu ada 38 entry dan 37 kolom. Totalnya ada 67 kolom. Berikut datanya. Kemudian selanjutnya kita melihat statistik deskripsi dari dataset menggunakan describe. Berikut adalah data describe-nya atau data statistik deskripsinya. Sedikit kita baca di sini ada nilai main-nya sekian, juga count-nya juga. Kemudian kita melihat korelasi antar variabel menggunakan char. Berikut adalah data korelasi variabelnya menggunakan char. Berikut data-datanya, amnen-amnennya, segalanya di sini. Kemudian kita melihat yang terakhir, setelah itu kita melihat visualisasi data yang menggunakan Python Lib atau Seaborn Python.
Berikut adalah visualisasi data yang ditampilkan pada type Python-nya. Di sini terlalu kecil, ada diagram-diagramnya, titik-titik ini adalah titik ininya, pencapaian daripada suatu tabel ini. Berikut adalah data-datanya. Itu adalah berikut penjelasan daripada nomor 3 tentang materi peternakan. Kemudian selanjutnya saya akan menunjukkan nomor 3 yang tenaga kerja. Berikut adalah ininya, tampilannya setelah saya analisis menggunakan Python tentang tenaga kerja. Kita lakukan sama halnya dengan yang tadi, kita juga melakukan import library atau kita masukkan padas dan nantinya. Kemudian kita loading dataset menggunakan padas Python. Kita masukkan datanya ini sampel data tenaga kerjanya di dalam Python. Kita masukkan sesuai dengan filenya, nama filenya yaitu XL. Kalau filenya CSV kita gunakan CSV. Kemudian kita tarik data infonya untuk melihat informasi umum dari dataset menggunakan info. Ini adalah info yang kita dapatkan. Ada 22 entry dan 21 kolom, totalnya 46 kolom. Kemudian kita untuk melihat informasi umum dari dataset menggunakan info. Itu yang tadi, kemudian kita melihat statistik deskriptif dari dataset menggunakan describe. Berikut adalah deskripsi daripada dataset yang kita cari menggunakan Python. Ada juga yang belum tamat SD di sini sekitar 21 orang dari 36 unmanned. Kemudian kita ini melihat chart-nya dan visualisasi datanya. Ya. Berikut adalah presentasi daripada UTS matkul statistik. Mudah-mudahan dapat memenuhi nilai UTS saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.